Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang guys. Hari ini apa ini yang mau dibahas ini? Bingung saya. Ya, hari ini di hari awal September di tahun 2023 ya. Ini kita masih setiap harinya masih seperti ini. Panen telur, kita masih ya selalu menjaga kondisi kesehatan burung, terus semuanya ya kita jaga agar supaya tidak terkena penyakit ya. Karena kalau di saat ini adalah musim panas. Ini musim panas, cuaca panas karena putaran cuaca yang ada di Indonesia ini kan dua musim ya, yaitu musim panas dengan musim penghujan ataupun musim kemarau dengan musim penghujan. Jadinya di dua musim, di setiap pergantian musim, di setiap pancaroba kita memang harus selalu hati-hati kawan di dalam kita beternak. Ini kita memang harus selalu hati-hati dengan selalu meningkatkan waspada untuk ternak kita, karena ya balik-balik lagi memang ATM kita ya ada di sini, jadi kita perlu hati-hati, kita perlu waspada, kita juga perlu apa ya, perlu konsentrasi, perhatian kita perlu kita arahkan ke puyuh agar supaya memang ini sehat selalu, terjaga selalu kondisinya, dan kita tidak sia-sia dalam memelihara burung, karena yang kita cari itu adalah hasil keuntungan bukan kebuntungan ya. Jadi kita memang perlu waspadanya, perlu meningkatkan kewaspadaan di dalam ternak kita, di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di peternakan kita. Nah, tak lebih dan tak kurang ini ada beberapa penanya dari enggak tahu wilayah daerah mana. Ini coba saya taruh dulu biar kita konsen ke arah situ. Saya buka dulu penanyanya siapa, apa yang dipertanyakan, nanti coba kita bantu menjawab. Bukan berarti saya itu yang paling bisa, yang paling pinter, bukan berarti kita itu yang paling bisa mengatasi semuanya. Mencoba di sini untuk coba mengatasinya. Rumah jangkrik, nah ini dia, ada rumah jangkrik ini mungkin pernah apa ya? Mungkin pernah pelihara jangkrik di sini ya. Nama akunnya rumah jangkrik. Lumpuh mendadak apa masalahnya ya Pak? Lumpuh mendadak apa masalahnya? Ini. Kalau ditanya lumpuh mendadak apa masalahnya? Banyak sekali terjadi permasalahan di situ. Penyebabnya mungkin bisa jadi dari bakteri, bisa juga. Terus ini menggunakan pakan apa gitu loh. Tapi kalau pakan pabrikan saya rasa jarang ya kalau kita menggunakan pakan pabrikan. Terkecuali kalau kita menggunakan pakan oplosan. Nah, kalau pakan oplosan di situ kan kita kan tidak tahu kandungannya, tidak menghitung kandungannya. Biasanya dia juga kekurangan fosfor, bisa juga. Kekurangan protein bisa juga. Terus dia kekurangan apa ya? Mungkin dari air minumnya dia bisa juga. Air minumnya contohnya seperti apa? Mungkin dalam air minum itu kalau kita tinggal di wilayah kota, kayak di Jambi, itu biasanya itu air itu kalau di PDAM itu ada kaporitnya. Jadi kalau untuk kaporit, saya buka topi dulu guys, biar tidak ada dusta di antara kita. Biasanya kalau kebanyakan kaporitnya yang terlalu tinggi, itu juga bisa menyebabkan puyuh ini terjadi lumpuh. Itu bisa juga. Yang bagus ya banyu langit, air sumur gitu loh. Nah, kalau untuk penyebab lumpuh sendiri itu banyak sekali. Dari bakteri bisa juga. Terus kemudian dari faktor makanan. Tetapi kalau ini makanan dari pabrikan, saya rasa enggak ya. Karena kalau pabrikan itu sudah
sudah diuji kandungan proteinnya, fosfornya, serat kasarnya, abu kasarnya, Abu Hanifah, semuanya itu sudah dipertimbangkan ya kalau untuk di pakan pabrikan yang murni itu pasti semuanya sudah dipertimbangkan. Terus kemudian mungkin masalah bakteri sudah, kemudian masalah pakan. Terus kemudian baru netes Pak kok lumpuh. Nah itu biasanya itu berawal bisa jadi dari indukan sedarah, bisa jadi juga. Terus kemudian suhu di dalam mesin terlalu panas. Nah ini bisa juga. Banyak sekali kendala lumpuh itu sebenarnya banyak sekali Pak yang tidak bisa kita prediksikan di situ. Kendala lumpuh itu apa permasalahannya kita tidak tahu karena kita tanya dengan mereka juga ya. Kita tanya dengan puyuh juga ya nggak bakalan tahu gitu kan. Dia nggak bakalan bisa berkomunikasi dengan kita gitu. Nah penyebabnya itu ya macam-macam itu tadi. Ada mungkin terlalu sempit bisa juga, ya terlalu padat bisa juga sehingga menimbulkan mungkin dia kekurangan makan terus terdorong dengan yang lain, terlalu berdesak-desakan bisa juga. Itu penyebab-penyebab dari lumpuh. Kemudian ada lagi yang berpendapat penyebab lumpuh adalah dari kotoran gas amonia yang terlalu tinggi. Kalau itu sih saya rasa kalau gas amonia dari kotoran ini sih biasanya larinya ke senot ya. Karena kalau kita mendekat, jangankan puyuh, kita saja mendekat di kondisinya dia mungkin yang kotorannya terlalu numpuk, itu biasanya memang di mata ini agak ada semriwing gitu loh, agak ada pedihnya di situ gitu loh. Kalau untuk kotoran numpuk itu lebih cenderung lari ke senot sih biasanya seperti itu sih. Cuman kalau untuk kelumpuhan ya bisa juga berkemungkinan pengaruh dari situ juga. Tetapi kan kalau untuk lumpuh perkaranya dari kotoran numpuk ini tadi, saya rasa ya lumpuh semuanya. Cuman kan terkadang kan daya fisik dia memang ya betul juga sih, bisa juga sih dari situ penyebabnya bisa juga. Terus kemudian dari faktor mungkin kandangnya terlalu pengap, kurangnya ventilasi sirkulasi udara, itu bisa juga. Penyebabnya banyak sekali kalau untuk masalah kelumpuhan. Atau mungkin polio, atau mungkin vaksinnya kurang, atau mungkin seperti apalah kendala-kendala itu tidak bisa kita main tebak kalau untuk permasalahan penyakit lumpuh ya. Kalau biasanya lumpuhnya masih umur muda Pak, itu lumpuh. Ya bisa jadi juga dari pembibitannya mungkin apa ya masih sedarah, bisa juga karena fisiknya mungkin kurang kuat itu bisa juga seperti itu. Nah kendala-kendala lumpuh yang seperti itu, terus timbul pertanyaan. Ya sekali lagi lumpuh itu kita penyebabnya itu banyak macam pintunya, dia penyebab lumpuh itu banyak. Dari DOQ tadi saya katakan bisa lumpuh karena mungkin suhunya terlalu panas waktu di dalam mesin. Terus kemudian ya memang kalau saya sendiri kalau posisi inkubator hidup terus kemudian hari itu juga netas biasanya sih saya kurangi bola lampunya ya agar supaya tidak terlalu panas. Kalau panas nanti takutnya mereka lumpuh, mereka lemes gitu loh. Lumpuh mendadak bisa juga kena virus. Virus timbulnya dari mana? Dari bakteri. Bakteri timbulnya dari mana? Mungkin kita kurangnya memperhatikan masalah kotoran, itu bisa juga. Ya, macem-macem pokoknya bentuknya itu. Nah, terus sekarang gini, Pak, kalau untuk lumpuhnya seperti itu, kita ternak itu terus gimana? Nah, itu dia. Sebelum kita maju memang kita pikirkan terlebih dahulu. Ini bibit asalnya dari mana? Terus mungkin lumpuh itu juga penyebabnya dari lingkungan sekitar. Ada ayam yang lumpuh, bisa juga mengenai puyuh kita gitu. Mungkin terlalu berdekatan dengan kandang ayam ataupun mungkin berdekatan dengan kandang-kandang yang lain. Nah, itu bisa juga seperti itu penyebabnya. Terus kemudian kita tinggalkan masalah lumpuh itu tadi. Cara mengatasinya seperti apa, Pak? Nah, ini berat, kawan. Kita bukan dokter masalahnya. Kita bukan dokter, kita juga berdasarkan hasil pengalaman, kita juga berdasarkan
hanya main kira-kira, karena kita juga bukan ahlinya di situ, kita hanya sebatas melihara ini sebatas hobi. Kalau kita pun mau menghadirkan dokter yang spesialis, kita juga ya berpikir panjang dulu. Masalah seperti ini kok kita menghadirkan dokter, untuk biaya dokternya aja sudah berapa, kan gitu. Kita takut sendiri kalau kita menghadirkan dokter hewan itu. Mana tahu nanti biayanya membengkak daripada operasional kita. Sedangkan hari-hari saja kita sudah untuk nombok pakan aja sudah untung-untungan. Apalagi kita mau menghadirkan dokter, kan gitu. Nah, jadi kalau untuk mengatasinya, Pak, seperti apa? Kalau untuk mengatasi itu terkadang kita bingung juga ya. Seperti apa sih cara mengatasinya? Kalau saya lagi-lagi jimat yang ampuh, mungkin saya menggunakan air gula merah. Karena apa? Karena air gula merah itu kalau menurut saya pribadi itu terbukti mampu mampu memberikan daya imun tubuh, menambahkan daya imun tubuh agar supaya imun tubuh itu kuat kembali gitu loh, kuat kembali untuk melawan itu ya. Mungkin kalau untuk pemberian itu ya yang jelas ya yang paling utama ya antibiotik itu harus diberikan memang. Ya kalau dari segi kesehatan sendiri ya kalau kita namanya sakit juga ya antibiotiknya itu harus antibiotik, ataukah mungkin kita semprot dengan menggunakan antisep. Terus kemudian antisep itu kan bisa kita minumkan juga ya, antiseptik itu bisa kita minumkan juga yang botolan seperti ini. Ini bisa juga untuk mengatasinya. Terus kemudian kita semprotkan ke bulu-bulunya juga bisa juga. Ini kalau mengenai makanan nggak apa-apa, obat yang seperti ini antisep. Nah ini bisa juga untuk pembasmi kuman-kuman, karena mungkin di di kondisi badan puyuh mungkin ada kutu di situ. Terus kemudian ada beberapa penyakit di situ. Kita semprot menggunakan antisep juga bisa. Sampai mungkin ya biarkanlah dia basah juga ya nggak apa-apa, karena saya juga sering melakukan seperti itu. Terus kemudian kita juga antisipasinya juga kita melakukan penyemprotan dengan menggunakan Formades. Ini bisa juga seperti ini untuk mengatasi virus-virus yang berkembang di sekitar kita. Jadi di sini memang ini khusus untuk ternak ya, untuk penyemprotan ternak. Lakukan dengan cara-cara penyemprotan agar supaya virus itu mati gitu kan. Di sini ada keterangannya juga disinfeksi kandang untuk mencegah penularan penyakit oleh virus, bakteri, jamur, dan koksidia. Koksidia ini tulisannya malahan di sini ya. Jadi aturan pakainya di situ ada, terus silahkan diusahakan. Itu memang timbulnya itu dari virus, timbulnya dari bakteri, kelumpuhan-kelumpuhan itu bisa juga timbul dari situ. Nah, oleh karena itu lakukan penyemprotan. Ada di video-video saya itu ada dengan menggunakan mungkin cairan disinfektan yang dibolehkan ya. Ini kalau mengenai makanan juga boleh, tidak masalah. Mengenai makan, mengenai minumnya juga boleh juga. Atau kita menggunakan biofektan seperti ini bisa juga. Karena ini untuk membasmi kuman, jamur, virus. Nah ini bakteri. Nah ini banyak juga di sini. Kita menggunakan ini bisa juga. Jadi kalau untuk penyebab lumpuh itu memang penyebabnya banyak sekali, kawan. Penyebabnya banyak sekali. Ya, diantaranya yang perlu kita curigai di situ adalah bakteri yang berkembang, virus yang berkembang, bisa juga seperti itu. Nah, lakukan penyemprotan secara rutin agar supaya kita tidak menemukan puyuh kita yang lumpuh. Karena kan kita takutnya sudah kita modal banyak, sudah kita modal besar, malah kejadiannya jauh dari angan-angan kita, jauh dari prediksi kita, sehingga kita menanggung beban kerugian di situ. Nah, jadi kawan-kawanku, kalau untuk saya sih biasanya kita berikan air gula merah karena untuk meningkatkan imun tubuh dia agar supaya kalau bisa sih sebelum dia lumpuh kita mencegah daripada mengobati. Kalau sudah mengobati sulit, Pak, sekarang timbul pertanyaan, kalau juga tidak bisa diobati, Pak, seperti apa? Dalam keseharian itu lumpuh itu bisa jadi 10, bisa jadi 20, bisa jadi 30. Lakukan secepatnya upcare agar supaya kita tidak terbebani.
ya. Lakukan secepatnya akhir, itu menurut saya. Kalau memang masih bisa ditolongi, ya itu tadi, kita mencoba menggunakan air gula merah. Dosisnya seperti apa, Pak? Dosisnya kalau bisa ya jangan terlalu kental lah, itu gula merahnya itu, agar supaya kita meningkatkan imun tubuh dia, agar supaya dia itu sehat. Ya kalau namanya lumpuh, dia nggak bisa minum, nggak bisa makan, ya seperti halnya kita. Kalau kita sakit juga, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum. Akhirnya apa? Imun tubuh kita akan menurun. Kita bantu dengan mungkin infus. Nah, itulah mungkin kita menggunakan air gula merah itu tadi untuk bisa mendongkrak daripada puyuh kita agar supaya sehat. Ya, kawan-kawanku, rekan-rekanku semuanya, terima kasih yang sudah memberikan beberapa saran, terima kasih yang sudah tanya. Mungkin sedikit sekelumit ini saya bisa memberikan gambaran pengalaman agar supaya kita sama-sama menjalani, supaya kita lebih hati-hati lagi di dalam menyikapi ternak kita, menjaga ternak kita agar supaya sehat selalu. Mungkin hanya itu kawan-kawanku.